tempat ini Tuhan. Kami bersekutu dalam kasih-Mu Tuhan, kasih yang terikat satu sama lain oleh karena kasih-Mu yang luar biasa menaikkan hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati persekutuan kami pada pagi hari ini, sehingga persekutuan kami menjadi berkat bagi kami semua dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nanti hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajarlah Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Perjuangkan hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajarlah Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajarlah Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya, akan goyah selamanya. Tuhan
Ajaiblah Tuhan, sungguh heran. Di sini memuja Tuhan, Engkaulah Allah yang sungguh heran. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Di sini memuja Tuhan, Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan yang sungguh heran. Di sini memuja Tuhan, Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Di sini memuja Tuhan, Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Di sini memuja Tuhan, Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Haleluya, Terima kasih Bapa, ajaib memang Engkau Tuhan, ajaib kuasa-Mu, ajaib kasih-Mu Tuhan, ajaib Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan, sehingga kami mengalami semua kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin.
Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau menerima yang terbaik daripada Engkau. Firman-Mu yang memerdekakan kami, Firman-Mu yang memberikan kami kehidupan, Firman-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, mengerjakan segala sesuatu kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami akan mengalami hari-hari kami makin hari makin naik, makin mulia Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Roh Kudus juga memberikan kami pewahyuan, memberikan kami hikmat, lalu juga memberikan kami damai sejahtera sukacita Tuhan saat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Mari Tuhan kita berkata-kata pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Saksian tentang Tuhan Yesus apa ya? Kasihannya Tuhan itu sangat luar biasa Amin. dalam hidup. Pokoknya ya kayak kemarin tiba-tiba ada aja. Ini belum termasuk golongan doa, maksudnya hanya dalam hati aja ngomong. Aduh Tuhan, aku kok butuhnya banyak men ya. Saya harus ini. Cuma sepintas nih istilahnya ngomong tok loh. Tapi tiba-tiba Tuhan luar biasa, tanpa bersusah payah, tanpa meminta, tanpa pokoknya harus Tanpa puasa. tidak berpikir. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat yang luar biasa, Amin. yang tidak terduga pokoknya. Entah dari mana, ada aja berkat. Yaitu Tuhan selalu seperti itu ya dalam kehidupanku tuh, tidak hanya kemarin aja, tapi sering lah sebelumnya juga seperti itu. Pokok luar biasa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasrah, pasti ada jalan keluar. Amin. Aku percayanya cuma gitu kok. Tuhan itu dia mungkin tingkat levelnya orang berbeda ya. Kita harus ada yang harus berdoa, harus berpuasa, harus apa kan, harus ngalami ndak enak esek piye, nanti tahu-tahu tiba-tiba Tuhan kasih jalan. Kemarin tuh aku ndak ngerti kok tiba-tiba hanya terlintas cuma batin tok, wah Tuhan tiba-tiba kasih yang tidak terduga itu sehingga bisa mencukupi semuanya. Ya pokoknya luar biasa lah, Tuhan is the best pokoknya. Luar biasa. Amin. 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 Luar biasa. Ada lagi? Ada Antepan, saksi, antepan. saksi ya. Kita mulai ya. Ya. Shalom. Shalom. Apa kabar kemarin? Luar biasa. Saksinya aja luar biasa. Apa kabar besok? Luar biasa. Masih lebih luar biasa. Amin. Amin. Ya, haleluya. Nah, kita bersuka cita karena Tuhan kita bersuka cita hari ini. Kenapa bersuka cita Tuhan? Karena Dia menemui, Dia mau rindu bersekutu dengan kita. Dan hari ini Dia bersuka cita karena hari ini kita datang kepada Dia dan kita tidak pernah meninggalkan Dia. Amin. Karena apa? Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia tidak pernah meninggalkan kita, kita juga pasti tidak pernah meninggalkan Dia. Amin. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar masih sama Dia apa enggak, ya kan? Nah, di rumahnya siapa yang tidak ada air? Semua kita punya air di rumah ya. Untuk kita minum, untuk kita beraktivitas. Air itu kebutuhan primer apa sekunder? Primer ya. Tidak ada air susah ya. Susah semua ya. Jadi kita benar-benar dan bayangkan kalau kita di rumah kita ada sumber air ya yang nggak berhenti. Seneng ya? Seneng ya. Apalagi airnya air yang jernih, air yang bersih ya. Ketika saya di Salatiga pas main di rumah teman itu ya, di Salatiga di rumah teman itu di paritnya ya kayak parit gini tapi agak lebih lebar 1 meter gitu loh, itu banyak ikan di situ. Ikannya besar-besar, nggak ada yang ngambil. Itu di kampung, di perkampungan dan airnya mengalir bagus ya kan, dan Salatiga itu banyak seperti itu. Dan ikan itu hidup ya dan tidak terancam kehidupannya, nggak ada yang ambil untuk dimasak, itu nggak ada. Bahkan orang berenang di sekitarnya. Nah, air ini sungguh tentang air ya.
Kita baca dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin. Saya ulangi ya. Barang siapa percaya kepadaku, ku ini besar, berarti percaya pada Tuhan. Ya. Hari ini siapa yang percaya kepada Tuhan? Di antara kita ada yang percaya sama Tuhan enggak? Angkat tangan tuh ya. Percaya sama Tuhan Yesus ya, semuanya ya. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya, siapa punya hati? Akan mengalir aliran air hidup. Ya. Ini perkataan firman Tuhan. Jadi saat ini di dalam hati kita itu sudah ada aliran air kehidupan. Amin. Amin ya. Nah, terus kemudian dengan aliran itu seperti apa sih? Untuk apa gunanya? Ya, kalau nggak digunain, ya, terus gimana? Nanti di sini banjir, mau banjir ya? Atau gimana? Atau terus mengalir gitu aja nggak pernah digunakan, ya kan? Nah, katanya nanti kehidupan kita penuh air, kita melakukan segala sesuatu penuh air, ya kan? Nah, di dalam hati kita ini, hati yang baru, itu juga penuh dengan aliran air kehidupan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu dikatakan sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Jadi aliran air dalam hati kita ini itu seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Ya. Nah, apa sih sebenarnya aliran kehidupan itu apa? Sebenarnya adalah Roh Kudus itu sendiri. Amin. Ya. Jadi ada kehidupan, sungai kehidupan dalam hidup kita. Makanya kita lahir daripada air dan roh. Ya. Kita dipenuhi dengan air dan roh, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Tuhan, ya. Nah, itu akan memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kalau ada air kita disegarkan, kita bisa minum, kita tidak haus. Nah, kalau airnya mengalir terus, kita kan tidak akan pernah haus. Amin. Ya. Nah, hari ini siapa yang masih haus? Nah, jangan-jangan airnya macet nih, ya, atau lewat gitu saja nggak pernah diminum. Ya. Dalam hati, dalam hidup orang percaya itu akan menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Sebenarnya buah roh ini adalah aliran kehidupan itu sendiri. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, terus damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, terus apalagi kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, itu buah-buah roh. Kemarahan ada nggak? Nggak ada. Kekecewaan ada nggak? Kekhawatiran ada nggak? Nggak ada. Terus apalagi ya? Jengkel ada nggak? Buah roh. Ya. Ya ada ternyata ya itu semua ya yang terakhir tadi tidak ada ya. Berarti kalau sampai itu muncul itu ditanyakan dari mana ini buahnya ya kan? Buahnya dari mana ya kan? Nah, kalau kita jadi di dalam hati kita ini ya ada roh kita yang sudah diperbarui, ada hati yang diperbarui dalam hidup kita ini. Tetapi hati yang lama masih ya masih ya kan? Kalau hati yang lama hilang begitu saja ya udah ada kemarahan, ya, damai sejahtera semua, ya kan. Tetapi karena masih ada hati yang baru, hati yang lama, kita masih milih mau pakai yang mana? Mau pakai air yang kotor, atau pakai air yang bagus? Itu pilihan, ya kan. Mau pakai air yang mereknya apa nih, ya kan? Atau mereknya A atau mereknya B, ya kan. Jadi kita pilih yang mana, ya. Hari ini kita punya kehendak bebas. Mau pilih aliran air kehidupan kita sendiri, ya, ego kita sendiri, atau kehidupan yang daripada Tuhan. Nah, aliran air hidup akan mengalir ketika kita menyelaraskan pemikiran kita dengan firman Tuhan. Karena firman ini adalah air itu sendiri. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi ketika kita bisa berbuat apa-apa, itu dampak dari kita nempel pada pokok anggur. Amin. Kalau kita nggak nempel pada pokok anggurnya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Masih bisa sih, tapi tadi marah, jengkel, ya kan, tersinggung, kecewa, khawatir, takut, ya itu. Tetapi kalau kita nempel pada pokok anggur pada Tuhan, ya, yang mengalir keluar, ya, yang dari Tuhan. Tadi buah-buah roh tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, iman, kesetiaan. Ya. Jadi aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi ketika dia, roh Tuhan ini ada di dalam kita saat ini dan dia sudah ada dalam hidup kita, ya, dia menghasilkan buah. Ya. Dia menghasilkan buah, bukan kita yang menghasilkan buah sebenarnya, tapi dia sebenarnya menghasilkan buah-buah roh itu. Jadi bagian kita nggak ngapa-ngapain, kita berbuah dengan sendiri. Ya, kayak karang itu juga pohon, ya, berbuah dengan sendirinya, nggak di carangnya ini, batangnya ini nggak berusaha supaya dia berbuah. Itu mengalir sendirinya dari dalam, dari pokoknya itu mengalir keluar. Ya. Kalau dia mengusahakan seribuannya bisa mungkin, tapi nanti nyanyiannya dulu, ya, apa, berdaulat pohon semangka berbuah apa? Dan buahnya berbeda dengan yang dihasilkan oleh pokoknya, akan berbeda. Nah, jadi kita yang mempersilahkan, membiarkan Tuhan itu mengalirkan buahnya melalui ranting-rantingnya, yaitu hidup kita ini. Amin. Ya, siapa yang mau dilalui oleh buah-buah daripada Tuhan? Siapa yang mau? Ya. Nah, buah ini, semua ini tadi, buah-buah roh tadi, ya, itu adalah produknya dari Roh Kudus yang memproduksi, yang bikin itu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Bukan usaha kita. Jadi kalau kita berusaha, aku mau mengasihi dia, aku mau berusaha mengampuni dia, walaupun dia menyakitkan, jengkelkan, aku mau berusaha mengampuni dia, kita nggak akan pernah berhasil. Nggak akan pernah bisa berhasil, karena itu produk kita sendiri. Tapi kalau kita sadar dalam hidup kita, oh ya, aku ini bisa, aku ini punya pengampunan, aku punya kasih, kita akan muncul dengan sendiri. Ya. Nah, walaupun yang memproduksi adalah Roh Kudus dalam hidup kita, ya, tetapi dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang memegang dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, ya, sehingga ketika dia memproduksi buah itu dia memproduksinya bersama-sama dengan Roh Kudus, karena kita menjadi satu dengan dia. Ya, tapi ingat, masih ada hati kita tadi yang dulu, ya, yang harus dikendalikan, yang harus dikuasai, ya, supaya apa? Supaya yang hati kita yang bersih, yang bersama-sama menjadi satu dengan Roh Kudus ini, itu yang menghasilkan buah-buah tadi dalam hidup. Amin. Amin. Dan buah-buah itu keluar seperti air, bayangkan. Buah keluarnya seperti air yang mengalir, yang nggak berhenti. Jadi nggak sekedar buah 1, 2, atau 10, atau 100, tapi buah itu terus bermunculan seperti air. Ya. Artinya apa? Suplainya dari Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Jadi kita nggak pernah yang namanya tadi ada buah roh kasih, kita tidak pernah kekurangan kasih. Amin. Ada buah roh sukacita yang mengalir tidak henti-hentinya, kita nggak akan pernah kekurangan stok sukacita. Kita nggak pernah kekurangan stok damai sejahtera. Kita nggak pernah kekurangan stok iman, ya. Kita nggak pernah kekurangan kesetiaan. Nggak pernah orang namanya Allah bagi orang batasnya, nggak pernah dia akan ngomong seperti itu. Ya. Mosok aku ada orang yang mengambil firman seperti ini. Kalau kamu berbuat salah terus, berbuat dosa terus, mosok Tuhan mau mengampuni kamu terus? Firman Tuhan aja berkata,
Yesus saja mengampuni, anak manusia pasti mengampuni. Tetapi kalau kamu mendukakan Roh Kudus, kamu tidak bisa diampuni. Ya kan? Nah, dengan seperti itu toh, apa benar seperti itu? Yesus mengajarkan kita mengampuni itu berapa kali? 7 kali? 77 kali. Benar ya? Artinya apa? Sempurna. Nah, kalau Yesus sendiri mengajar kita mengampuni secara sempurna, maksud dia tidak bisa mengampuni kita secara sempurna. Ya kan? Tidak mungkin toh? Yang dimaksud dengan kita mendukakan Roh Kudus adalah mendukakan pekerjaan. Artinya apa? Kita menolak dia, menolak pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu apa? Keselamatan. Ya. Makanya ketika orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk berkarya dalam hidup dia, surga bersuka cita. Amin. Tetapi ketika orang itu menolak Yesus, surga akan dan tidak pernah terjadi keselamatan dalam hidup. Amin. Ya. Jadi kalau kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati kita menjadi hati yang baru, mulai Roh Kudus muncul dalam hidup kita, berkarya penuh dalam hidup kita, mengalirkan buah-buahnya. Ya, itu seperti air yang mengalir, tidak pernah berhenti, tidak pernah ada batasnya. Amin. Jadi tidak ada yang namanya batas kesabaran. Ya. Walaupun ya memang jengkel kadang-kadang sama orang itu. Tetapi karena kita sadar bahwa kita memilikinya tidak terbatas, ya kita keluarkan aja. Kita akui aja dalam hidup kita. Ya, akuilah dia dalam setiap kehidupanmu apa. Artinya akuilah setiap karyanya, setiap buahnya, dalam setiap kehidupan kita ketika kita menghadapi apapun juga. Amin. Ya. Jadi buah roh adalah sifat natural kita saat ini. Ya, dulu sebelum kita belum percaya sama Tuhan Yesus, sifat natural kita ya tadi dosa, marah, ya itu jengkel, ya suka tersinggung, suka misuh, suka ngantemin, ya kan mungkin, ya. Saya juga suka berkelahi, ya. Nah, itu semua natural kita pada saat sebelum ketemu dengan Tuhan, karena kita adalah manusia berdosa. Buahnya adalah buah maut, ya. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan saat ini, ya, natural kita, ya tadi buah-buah apa? Natural kita apa? Tapi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesatuan, pengendalian diri, ya. Amin. Itu natural kita. Jadi kalau kita mau pakai bahasa yang tidak enak, ya, kadang-kadang orang kamu itu mengalami kesedihan, kok kamu malah sukacita. Sepertinya kamu seperti munafik gitu, benar nggak? Ya kan? Tapi sebenarnya ketika dalam Tuhan Yesus, kalau natural kita ini tadi kasih, sukacita dan sejahtera, ketika kita malah marah, ketika kita malah khawatir, di situ kita malah munafik. Karena naturalnya tadi kebaikan-kebaikan, naturalnya tadi buah-buah roh. Amin. Nah, jadi kalau saat ini ada saudara-saudara di antara kita ngalami misalkan, ya, marah, jengkel, ngomong aja ke dia, kamu jangan munafik loh kamu, ya kan? Kamu kan punya kasih, kamu kan punya kesetiaan, kamu punya kesabaran, itu naturalmu, ya. Nah, ayo balik lagi ke naturalmu, jangan etok-etok marah, jangan etok-etok kecewa gitu, ya kan? Nah, jadi kebalik, jadi digantikan dengan apa? Dengan pola pikir Kristus, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga aliran kehidupan atau sungai kehidupan atau buah-buah roh itu tadi tidak dihasilkan oleh orang percaya, tetapi dihasilkan oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus itu kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bagian kita apa? Menyerah, percaya. Ini dikatakan berserah pada Tuhan itu, membiarkan Dia melakukan pekerjaannya dalam hidup kita. Amin. Kita percaya penuh. Nah, setiap apa yang dilakukan dalam kehidupan kita menghasilkan buah yang baik. Amin. Ya, jadi bagian kita menyerah dan percaya.
sebagainya. Tuhan, dia menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita, menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita, menghasilkan segala sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Makanya pikirkanlah apa yang sedap didengar, pikirkanlah apa yang baik, ya kan, supaya karena itulah yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi kalau kita sadar saat ini, ya, natural kita adalah kita menghasilkan buah-buah roh, maka buah-buah yang dari maut yang dulu pernah ada dalam hidup kita, kalau dia datang, ya, cuekin saja, ya, jangan dipakai lagi. Amin. Ya, kita memakai sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih-Mu aku sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Benar Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak menjadi pusat perhatian kami. Karena saat ini pun kami menjadi objek kasih-Mu Tuhan. Kami menjadi pusat Engkau mencurahkan kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, kami tidak bisa membalas dengan apapun juga kecuali kami hanya percaya, kami menerima kehadiran dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan, kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang memberikan kami kehidupan yang luar biasa, yang mengalirkan air-air kehidupan dalam hidup kami, dan itu semua tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami, semuanya baik Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak baik, tidak ada sesuatu pun yang jahat, tetapi kebaikan-kebaikan-Mu yang penuh dan berkah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, siap penghiburan-Mu, kekuatan yang daripada Engkau, karya-karya dalam hidup kami. Kami terima Tuhan dengan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dan mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya.